A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Ali Imran ayat 187. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perjanjian terhadap orang-orang yang menerima kitab dari Allah, yang diberi kitab oleh Allah. Wadhkur, dan ceritakan oleh engkau, idh akhadha, ketika mengambil Allah mitsaqal ladzina, akan perjanjian orang-orang utu yang diberi mereka kitab, akan kitab, yakni janji pada mereka di dalam kitab Taurat. Apa janjinya mereka? La yubayyinunnahu linnasi wa la yaktumunah. Sungguh benar-benar akan menjelaskan mereka akan itu kitab kepada manusia dan tidak akan menyembunyikan mereka akan itu kitab. Fanabadhuhu, maka membuang mereka akan itu perjanjian, wara'a dhuhurihim, di belakang punggung-punggung mereka, yakni mereka tidak melaksanakan akan itu perjanjian. Washtarau, dan membeli mereka bihi, dengan itu perjanjian, zamanan, akan harga, qalilan, yang sangat sedikit. Fabisa ma yashtaruna, maka sangat jelek sekali apa-apa yang mereka beli, bahwa yaitu menyembunyikan. Ayat yang kita baca di sini salah satunya adalah menjelaskan tentang kewajiban orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai ilmu. Kewajiban orang yang berilmu itu, satu, dia mengamalkan, ya, mengamalkan ilmu. Jadi kita sudah tahu wajib, ya laksanakan. Sudah tahu haram, tinggalkan. Itu kewajiban siapa saja yang sudah tahu, dia tahu ini adalah wajib, wajib dilaksanakan. Sudah tahu ini haram, wajib Orang yang sudah berilmu harus seperti itu. Satu, dia tugas dia, kewajiban dia wajib mengamalkan. Kedua, wajib mengajarkan, tahu kepada orang yang tidak tahu. Harus menjelaskan, jangan disembunyikan. Ayo batur, apal, itu haram, ya orang jelaskan. Jelaskan oleh kita, itu nggak boleh, tapi tetap dengan cara yang baik, ya. Menjelaskannya dengan cara yang baik. Itu tugas siapa? Orang yang berilmu. Tugas orang yang berilmu, dia wajib mengamalkan dan juga dia wajib menyebarkan ilmu, memberitahu kepada orang yang tidak tahu. Kalau dia tidak mengamalkan, bagaimana? Ya, itu resiko dia nanti. Ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Al-Imamul Haddad radhiyallahu anhu menjelaskan di sini dalam kitab Nashihud Diniyah, wa'lam annal 'alima alladhi la ya'malu bi'ilmihi maslubul fadilah. Wa'lam, dan ketahuilah oleh engkau, annal 'alima, akan sesungguhnya orang yang berilmu, alladzi la ya'malu, yang tidak mengerjakan itu orang biilmihi, akan ilmunya, maslubul fadilati, adalah yang dicabut keutamaannya. Tidak jadi orang yang bernilai, orang berilmu tapi tidak beramal, tidak ada kemuliaannya orang tersebut, dicabut kemuliaannya karena dia tidak beramal. Geus nyaho racun anger di dahar, kira-kira cager atau sehat atau tapi tedamang. Itu. Nah, ini berat, ya. Artinya tugas orang yang berilmu harus seperti itu. Harus berusaha untuk mengamalkan ilmu. Itu. Bukan hanya ilmunya saja. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya,
orang tersebut dicabut keutamaannya oleh Allah. Kenapa? Karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi kita nih yang sudah ngaji, sudah tahu ya yang baik, laksanakan. Meskipun mungkin tidak sepenuhnya, laksanakan sekuat tenaga kita. Kita yang udah ngaji harus beda, yang ngaji dengan yang tidak ngaji harus beda, harus lebih baik, akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih baik daripada orang yang nggak ngaji. Oke, dibalikkan kudu teu ngaji teh geuningan nu sok ngaji ge kalakuan kitu keneh, tah kitu. Justru urang ngaji teh ngarah ngarobah kalakuan urang, nu teu sae janten sae, nu ibadahna teu laras janten itu. Jadi tugas kita yang punya ilmu harus mengamalkan ilmu. Itu berusaha harus seperti itu. Fala yanbaghi lahu ay yaghtarra bima warada 'anillah wa 'an rasuli fi fadlil ilmi. Maka tidak seyogianya bagi orang yang berilmu tapi dia tidak mau beramal, jangan sampai tertipu dengan keterangan-keterangan yang datangnya dari Allah dan dari Rasul di dalam menjelaskan keutamaan ilmu. Tongkat tipu, wah pokoknya nama dihampura dosa. Dihampura dosa bener ya, tapi wayahna di mana geus ngaji mah wayahna aya kewajiban deui naon kudu diamalkan. Alamun kitu mah abdi mau ngaji komo eta mah duraka pisan ya, komo eta mah aduh da kumaha ngaji kudu diamalkeun nya atuh ya gitu. Pan ngarah sehat teh ya, ngarah bener teh ya, ngarah soleh teh ya. Hayong damang teh paedan landong teh kadah ditu. Sok urang ayeuna sumping ke apotek, sumping ke dokter di pasien landong tapi tadi tuang damang kita ini mah. Oh, secara syariat kan kada dituang heula eta landong teh. Kitu deui urang ilmu. Lamun can jadi amal mah kitu keneh we kalakuan teh. Ya, moal barobah. Nah, jadi kedah diamalkeun. Di mana diamalkeun dirinya timbulna kaberkahan ya. Oh, jadi berkah hidup urang gara-gara ngamalkeun diamalkeun ilmu. Ya, kita sudah tahu yang baik, laksanakan. Jangan ditunda. Sudah tahu ini buruk, nggak baik, tinggalkan. Jangan kita lakukan. Itu tugas kita orang yang punya ilmu, yang sudah tahu. Jangan tertipu dengan keterangan keutamaan ilmu sehingga dia tidak mau mengamalkan ilmu. Maksudnya adanya keterangan ilmu, keutamaan ilmu itu dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Lamun can bisa niatan abdi bade ngalaksanakeun Gusti paparin abdi kakiatan hoyong ngamalkeun ilmu itu ya, Masya Allah. Itu wa yuhimu nafsahu an-nawdahun fi dzalika bi mujarradil ilmi min ghairi amal ya. Lalu dia menganggap dirinya termasuk orang yang mendapatkan itu pahala dengan ilmunya saja tanpa melaksanakan ilmu tersebut. Jadi tetap harus diamalkan jika ingin mendapatkan kemuliaan. Amalkan ya, amalkan sedikit-sedikit terus diamalkan. Maka orang-orang yang mengamalkan ilmu tersebut dia mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang dia amalkan. Waqad qala alaihi salatu wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Ta'allamu, silakan belajar kalian. Ma, akan apa saja, akan ilmu. Ma syi'tum, sekeinginan kalian. Sakarep maraneh baik ngaji sing getol, tapi sing ingat fa wallahi, maka demi Allah, la yuqbalu, tidak akan diterima itu ilmu yang kalian kaji minkum dari kalian hatta ta'malu, sehingga kalian mengamalkan. Wayahna mun hayang manfaat ilmu teh kudu gitu. Eta kakarak timbul manfaatna ilmu keur urang. Ya, jadi kaberkahan keur hirup urang, jadi kauntungan keur urang narika eta ilmu diamalkeun. Jadi kalau kita ketemu penjelasan tentang kebaikan, niatkan ya Allah berikan aku taufik hidayah untuk bisa melaksanakan itu kebaikan. Suhunkeun ka Allah. Niat dulu di dalam hati. Ketika diceritakan akhlak-akhlak yang baik, minta kepada Allah, ya Allah berikan taufik hidayah kepadaku untuk dapat mengamalkan ini akhlak yang baik. Ketika menceritakan akhlak yang buruk, minta kepada Allah ya agar dijaga kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik.
Wa inna ma zara al-ilmu bitilkal manzilah ar-rafi'a 'inda Allah lima fi minal manfaatil 'amali jami' ibadillah. Jadi ilmu ini luar biasa ya, tingkatannya luar biasa. Tinggi derajatnya di sisi Allah karena kemanfaatan ilmu itu bukan hanya untuk sendiri, untuk seluruh hamba Allah. Jadi ilmu itu kemanfaatannya bukan hanya untuk pribadi, tapi bisa untuk seluruh hamba-hamba Allah. Kurang nyaho eta teh salah, kurang dibejakeun ka batur jadi apal eta teh salah, jadi ditinggalkeun salahna terus, jadi manfaatnya itu seluruh. Itulah keutamaan ilmu. Wa idza lam yantafil alim bil ilmi fi nafsi fa kaifa yantafi bi ghairihi. Maka apabila tidak mengambil kemanfaatan orang yang berilmu dengan ilmunya pada dirinya sendiri, maka bagaimana orang lain akan mengambil kemanfaatan dari orang tersebut, dari ilmu orang tersebut. Fa'rif min hahuna butlan al-fadilah fi hakiman ya'lamu wa la ya'mal. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya sadayana tiasa ngamalkeun ilmu. Maka ketahuilah oleh kamu min hahuna dari sini butlan al-fadilah akan batalnya keutamaan fi hakiman pada haknya orang ya'lamu tahu wa la ya'malu. Walam ya'ma tapi tidak beramal, sudah tahu tapi tidak mau mengerjakan, batal keutamaan orang tersebut. Jadi nggak ada nilai kemuliaan orang tersebut di hadapan Allah. Geus apal picilakeun dipigawe we rek cilaka rek salamat keranna. Geus apal lomang geus apa anggar we ditincak kira-kira salamat cilaka. Eta kitu doraka teh eta teh matak cilaka, maksiat teh matak cilaka, dosa teh matak cilaka, kudu ditinggalkeun. Geus apa ada rakaat teh lain dikeureuy. Lamun nu lolong panggih jeung lomang nincak nya meujeuh da lolong. Terus teu aya nu beuta panggih jeung lomang ditincak keneh. Leuwih lolong tibatan nu lolong tadi. Leuwih goreng tibatan nu naon sababna geus apal picilakaan masih kena dikeureuy. Aya jalma nu lolong nyepeng naon? Nyepeng kana tegangan tinggi listrik. Padahal dinya teh aya naon? Aya pengumuman ya, tegangan tinggi berbahaya, gambar tangkorak tuluy datang jelema lolong nyepang we eta da lolong kumaha maot bahaya cilaka aya budak teu apal budak teu ngarti kana naon, kana tegangan tinggi jeung teu ngarti kana bacaan, datang ka dinya cepeng deui kumaha cilaka ieu aya nu apal dilarang apa dibaca ningali bahaya dicabakeun hewan eta nu pang belegug-belegugna nu mana. Nah kitu minangkana. Nah urang kitu, urang boga ilmu teh ngarah diamalkeun nya, amalkeun sok sakedik da amalkeun. Apal kasayan berjamaah di masjid amalkeun, lain ditalar wae dingkengke wae ka masjid teh amalkeun, salat berjamaah alus amalkeun, nyaring di penting alus amalkeun, pokoknya amalkeun sok sakuatan naga urang. Nanti ada keberkahan dari Allah dengan berkah ilmu yang kita amalkan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, dan sungguh telah bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi ilmi. Aduh, masyaallah. Jadi ulama teh mata kudu didoakeun para ulama teh nya. Para ulama, orang-orang yang berilmu harus didoakan supaya mereka menjadi orang-orang yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Rasul mengatakan asyaddun nas, bahwa paling beratnya siksaan manusia, asyaddun nasi adaban, bahwa paling beratnya manusia siksaannya yaumul qiyamati, pada hari kiamat, alimun, adalah orang yang berilmu, lam yanfa'ullah bi ilmi, yang tidak memberi Allah kepadanya akan kemanfaatan ilmunya. Orang alim tapi dia ilmunya tidak orang yang berilmu tidak mau mengamalkan ilmunya, itu berat siksaannya nanti di akhirat. Paling berat kata Nabi, asyaddun nasi adzaban, yang paling berat siksaannya manusia kelak di hari kiamat adalah orang yang berilmu yang tidak diberikan kemanfaatan di dalam ilmu. Artinya apa? Tidak mau mengamalkan ilmunya. Matak doakeunnya ajengan-ajengan ulama-ulama ustad doakeun ku urang sing jadi ulama-ulama Allah, sing para ustad teh jeung janten ustad-ustad anu tiasa ngamalkeun ilmuna. Amin ya rabbal alamin. Jadi tugas orang yang berilmu seperti itu. Artinya kita wajib menghormati para ulama. Tapi di sisi lain ulama wajib mengamalkan ilmunya ya. Lain ukur diugung-ugung ku umat lain, lain ukur dihormat-hormat ku manusia, tapi ulama pun
punya tugas dari Allah apa? Mengamalkan ilmunya. Itu tugas para ulama. Mudah-mudahan semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah, ilmu yang membahagiakan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal ma'ab.